Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faulia, saya dari kelompok 2 dan di sini saya sebagai moderator. Dan saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya berikut ini. Di sini akan mempresentasikan materi tentang gerak. Gerakan tari adalah gerak tubuh yang selaras dan berirama, sehingga menghasilkan karya seni yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Gerak dalam tari berfungsi sebagai media untuk mengkomunikasikan pada maksud tertentu dari koreografer. Keindahan tari terletak pada kepuasan, kebahagiaan, baik dalam koreografer, peraga dan penikmat atau penonton. Ada dua jenis gerak tari. Yang pertama ada gerak murni. Disebut gerak tidak wantah adalah gerak yang disusun dengan tujuan untuk mendapat bentuk artistik dan tidak mempunyai maksud tertentu. Yang kedua ada gerak maknawi, adalah gerak wantah yang mengandung arti dan maksud tertentu dan telah distilasi. Macam-macam gerak tari dasar, ada gerak kepala, tangan, kaki, dan badan. Selanjutnya, yang kedua ada tata iringan. Iringan tari adalah elemen pendukung atau pelengkap dalam sebuah prosesi tari. Musik iringan adalah musik yang dipakai untuk mengiringi sebuah tarian. Tanpa adanya musik pengiring pada tarian, maka akan terasa membosankan. Musik iringan dibagi menjadi dua unsur, yaitu diatonis atau iringan musik modern dan pentatonis atau iringan musik tradisional. Jenis musik iringan dibagi menjadi dua, yaitu iringan internal dan eksternal. Iringan internal merupakan iringan tari yang dihasilkan oleh suara dari gerakan penari, seperti suara tepukan pada tari saman, suara gelang-gelang logam dari tari belian. Dan iringan eksternal merupakan iringan tari yang dihasilkan dari luar tubuh si penari atau orang lain, baik melalui rangkaian kata-kata, nyanyian, pantun, maupun musik yang lebih beragam. Nama saya Muridatul Munawwaroh dari kelas 10 IPS 5. Saya mau mempresentasikan tentang pola lantai. Pengertian pola lantai. Pola lantai tari merupakan garis-garis lenting dilalui penari ketika melakukan gerak tari dari perpindahan tempat satu tempat yang lainnya. Pola yang disebut dengan imajiner ini sengaja dibuat oleh informasi penari kelompok. Garis tersebut dapat digambarkan dengan informasi para penari ketika sedang memperagakan penarinya. Pola lantai tari bisa dilakukan oleh penari tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Meski besar tari dilakukan oleh kelompok, fungsi dari pola lantai tari yang untuk menata gerakan tari berbentuk ke posisi dalam berbentuk tari dan menciptakan kelompok antar anggota penari. Dengan adanya pola lantai tari yang disajikan oleh lebih dari dan penari untuk ditonton. Sebenarnya dalam pola lantai terdapat dua garis, yaitu garis lurus dan garis melengkung. Tujuan menguasai pola lantai yaitu penari akan lebih mudah melakukan perpindahan gerak, sehingga sang penari akan area mana yang menjadi area miliknya tanpa harus mengganggu atau bertabrakan dengan area lainnya. Jenis-jenis pola lantai dalam tari. 1. Pola lantai lurus vertikal. Vertikal memiliki arti lurus memanjang. Pola lantai lurus vertikal berarti polanya yang lurus dan memanjang. Para penari berjumlah lebih dari satu orang dan akan membentuk formasi lurus baik dari depan ke belakang maupun sebaliknya. Pola lantai jenis ini biasanya digunakan pada tari klasik karena pola lurus memberikan kesan yang sederhana tetapi tetap kuat. Selain itu juga melambangkan antar ikatan manusia dengan Tuhan karena pada dasarnya Tuhan adalah Sang Pencipta kehidupan termasuk menciptakan manusia. Beberapa tarian daerah yang menggunakan pola lantai ini adalah tari serimpi dari tarian Jawa Tengah, tari Yospan dari Papua, tari Pasambahan dari Sumatera Barat, dan tari baris Cengkedan dari Bali.
Pola lantai horizontal. Pola lantai horizontal sebenarnya sama seperti pola lurus vertikal di mana pola lantai bergaris lurus. Hanya saja pada pola lantai horizontal berbentuk barisan dari garis ke kanan maupun dari garis ke kiri. Beberapa tarian yang menggunakan pola ini yaitu tari indang dari Sumatera Barat dan tari saman dari Aceh. Dan beberapa penafsiran mengenai pola tari horizontal disebut melambangkan antar ikatan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Pada dasarnya, manusia pasti membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. 3. Pola lantai diagonal. Sesuai dengan namanya, pola lantai diagonal berbentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Jenis pola ini memberikan kesan yang dinamis, tetapi tetap kokoh untuk para penonton atau penikmatnya. Tari daerah yang menggunakan jenis pola diagonal adalah tari Sekapur Siri dari Jambi, tari Gendir Sriwijaya dari Sumatera Selatan, dan tari Pedet dari Bali. 4. Pola garis melengkung. Pola garis melengkung sendiri terdiri dari 3 macam, yaitu garis lingkaran, garis delapan, garis U, dan lengkungan ular. Pola garis yang melengkung akan memberikan kesan yang lembut tetapi lemah. Tarian rakyat dan tarian tradisional banyak yang menggunakan pola jenis ini. Misalnya tari Mabodo Toraja dari Sulawesi Utara, tari piring dari Sumatera Barat, dan tari rendai dari Sumatera Barat. Pengertian profesi tari. Profesi adalah peralatan yang digunakan untuk sebuah pertunjukan tari. Profesi pada dasarnya difungsikan untuk memberikan keindahan bentuk dalam pertunjukan tari. Hal ini diharapkan pertunjukan tari nantinya akan terlihat lebih sempurna. Fungsi profesi tari: membantu memperkuat karakter dalam sebuah tarian, media pembantu dalam menyampaikan makna maupun pesan dari tari yang ditampilkan. Penggunaan profesi tari juga sering kita jumpai dalam tarian-tarian adat daerah ataupun tarian tradisional di Indonesia. Itu semuanya adalah hasil presentasi di materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.